Kadang-kadang di media sosial tuh agak bingung mana yang benar, mana yang nggak benar tuh udah nggak jelas gitu. Apalagi sekarang sudah ada AI itu. Tentang sekarang udah nggak karu-karuan lagi masalahnya, baik itu terkait dengan deepfake, sekarang penipuan terjadi di mana-mana, sulit sekali membedakan mana yang asli dan tidak asli. Ini perlu langkah-langkah dari Kementerian Komdiji untuk memitigasi hal tersebut. Kita sedang berusaha nih Bu Menteri untuk memahami apa ini Kementerian Komdiji ini, karena saya baru masuk di Komisi 1, biasanya kita lebih familiar dengan hal-hal yang bersifat fisik. Kalau di sini kelihatannya banyak sekali hal-hal yang bersifat imajiner ya, jadi tidak mudah memahaminya gitu. Tapi kalau saya lihat tadi ada beberapa hal, saya lihat PNBP-nya di sini cukup besar ya. Yang pertama tentu karena ini cuma global, saya ingin tahu PNBP itu apa saja itu, penerimaan PNBP terkait apa saja. Kalau kita tahu detailnya tentu kita bisa memberi masukan agar bisa lebih optimal lagi penerimaan. Biasanya penerimaan hal-hal yang bersifat imajiner ini bisa lebih cepat meningkatnya. Kalau 2025 saya lihat realisasi sampai Desember ini ada 22 triliun ya. Cukup besar, tapi saya rasa bisa lebih dioptimalkan kalau memang nanti kita diberi detail apa saja itu penerimaan tersebut. Yang kedua tentu bagi saya yang masih baru persoalan digital ini, saya itu Bu Menteri, Pak Dirjen, saya terus terang sebagai masih awam ya, kadang-kadang di media sosial tuh agak bingung mana yang benar, mana yang nggak benar tuh udah nggak jelas gitu. Apalagi sekarang sudah ada AI itu. AI, jadi kadang-kadang saya tanya sama anak saya ini, oh enggak itu Pak, itu AI itu enggak benar. Maka dari itu sejauh mana antisipasi dari kementerian ini untuk memberikan informasi yang akurat ke masyarakat, karena begitu bebasnya ruang digital ini pada saat ini dengan teknologi yang begitu maju. Dan ini tentu kalau kita tidak lakukan antisipasi dari awal, ini akan berpengaruh terhadap generasi muda kita, generasi muda dan anak-anak. Bagaimana negara-negara lain melakukan atau memposisikan persoalan ruang digital itu di negaranya. Saya nggak tahu juga apakah ada perbandingan misalnya negara tetangga kita Singapura atau negara lain, seperti apa mereka memposisikan dan menseleksi dan mengawasi sehingga informasi yang muncul di ruang digital itu tidak menyesatkan atau menimbulkan dampak yang negatif. Terus tadi yang memang menjadi perhatian saya juga Bu, masalah judul ini memang sudah sangat luar biasa. Korban-korbannya sudah sangat luar biasa. Kalau bisa ada program misalnya zero judul gitu dari Pak Dirjen gitu. Kalau tadi baru turun berapa ya? 51% ya Pak Pimpinan. Saya lihat tadi 51,7% ya penurunannya dengan memblokir hampir 2 juta lebih akun ya, akun negatif. Tapi kalau bisa lebih optimal lagi, kalau bisa tidak ada lagi korban. Saya rasa teorinya negara itu nggak boleh kalah dengan penjahat-penjahat itu. Negara nggak boleh kalah. Teorinya begitu. Negara bisa melakukan apa saja. Negara punya instrumen yang sangat lengkap. Dan Komdiji bisa melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh kementerian terkait. Karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan masa depan bangsa dan negara kita. Semakin banyak kita diceceri masalah-masalah hal yang negatif di ruang digital ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada generasi mendatang. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus dari Bu Menteri, bagaimana kita mensiasati, bagaimana Bu Menteri sukses sebagai Menteri menangani persoalan-persoalan yang kemajuannya memang sangat luar biasa. Seperti AI itu kemajuannya sangat luar biasa. Kemarin waktu kita membahas Undang-Undang Hak Cipta,
Sekarang orang bisa membuat lagu melalui AI. Terus hak ciptanya buat siapa gitu? Ini yang jadi pertanyaan juga waktu kita di Undang-Undang Hak Cipta dengan para seniman, pencipta lagu dan lain sebagainya. Bahkan dia perkembangannya lebih cepat dari regulasi yang disiapkan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kementerian baru menyiapkan regulasi sampai level tertentu, dia sudah membuat kreasi yang jauh melampaui itu. Karena ini persoalan yang memang tidak bisa dihambat ya. Beda dengan persoalan-persoalan yang bersifat fisik, itu lebih gampang. Maka pada kesempatan ini, sekali lagi karena saya masih baru di Komisi 1, baru mencoba melihat dan memahami, mudah-mudahan ke depan saya bisa mendapat pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan Kementerian Komdiji ini. Saya rasa itu aja sedikit pengantar Bu Menteri, tentu lebih detailnya biar nanti saya coba nanya-nanya ke Pak Dirjennya nanti. Yang terkait hal-hal yang belum saya bisa mengerti secara detail. Terima kasih pimpinan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Selanjutnya Pak Rizky Aulia, silakan. Terima kasih Nanti Pak. ada 2 penanya terakhir dari sebelah kanan. Ya. Bu Menteri, sehat selalu. Singkat ini Pak Ketua, mudah-mudahan pertama saya ngikutin kemarin Bu Menteri penampilan di Davos. Menurut saya penting sekali dan strategis sekali. Tapi tentu saya nggak akan nanya tentang Trump atau Board of Peace ke Bu Menteri, itu rapat kita tadi pagi. Tapi tadi ada satu komentar yang saya garis bawahin dari Bu Menteri terkait dengan pemerataan. Itu yang Bu Menteri sampaikan di Davos sana. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan untuk layanan 4G di Indonesia sudah 98,95% populasi penduduk tercover. Kemudian layanan 5G 6,33% sudah tercover. Tapi mungkin Bu Menteri saya harus sampaikan kecepatan internet ini udah menjadi hak yang harus dipenuhi untuk warga kita, gitu, terutama mereka yang di bangku pendidikan. Kalau Bu Menteri pasti saya yakin dengar sambutan atau pidato Presiden di Davos kemarin, itu beliau menyampaikan tentang rasa bangga kita bisa memberikan digital panel atau digital smart board ke seluruh wilayah di sekolah-sekolah di seluruh wilayah negara. Tapi komplain yang kami dapatkan ini tentang akses kepada internetnya, akses kepada telekomunikasinya. Jadi saya rasa kerja Bu Menteri, Pak Wamen dan para jajaran harus lebih keras lagi. Kami tahu anggarannya terbatas. Tapi mungkin bisa disampaikan jika ada breakthrough atau terobosan yang Bu Menteri bisa lakukan. Dan satu lagi Bu Menteri, itu kalau daerah-daerah yang non 3T, contoh daerah pemilihan saya di Banten Selatan, masih banyak ada blank spot mungkin nggak terlalu besar, luas wilayahnya, tapi tetap mereka harus bisa dapat akses kepada telekomunikasi dan internet yang bagus. Itu mereka bukan komplainnya, tapi harus dijawab oleh siapa permasalahan itu. Ini masih ranah Komdigi atau sudah dilimpahkan sepenuhnya ke perusahaan seluler swasta? Kalau dugaan saya kalau swasta hitung-hitungannya udah untung atau rugi. Kita di sini wakil dari masyarakat tentu pengen ngelihat setiap masyarakat, setiap warga, setiap anak-anak punya akses kepada internet yang baik. Kedua, Bu Menteri terkait AI, tadi udah beberapa teman-teman saya rasa udah sangat baik menyampaikan tentang sekarang udah nggak karu-karuan lagi masalahnya, baik itu terkait dengan deepfake, sekarang penipuan terjadi di mana-mana, sulit sekali membedakan mana yang asli dan tidak asli. Ini perlu langkah-langkah dari Kementerian Komdiji untuk memitigasi hal tersebut. Tapi di sisi lain kita juga harus mendevelop versi AI kita juga di dalam negeri gitu. Kita pengen jadi bangsa yang lebih efisien, yang lebih maju teknologinya, dan ini nggak bisa berdiri sendiri karena di situ pasti butuh pembangunan infrastruktur, energi dan lain sebagainya, itu perlu dipenuhi. Jadi tadi Ibu saya semangat, Ibu bilang ada peta jalan dan buku putih tentang artificial intelligence. Nah, tolong beberkan kepada kami Bu, apakah sudah juga mencangkup
modal dasar atau rencana untuk bagaimana ke depan Indonesia juga bisa menjadi negara yang mengadopsi teknologi AI, punya homegrown teknologi untuk menjawab kepentingan negara kita ke depan. Itu aja Pak Ketua, terima kasih.